Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Tak lupa saya doakan untuk teman-teman yang masih ngejomblo, saya doakan segera dapat pasangan teman-teman. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai budidaya ikan lele tanpa aerasi. Sebelumnya, bagi masyarakat yang awam, karena subscriber saya masih lebih banyak orang yang awam, saya akan menjelaskan apa itu aerasi. Aerasi itu adalah menyuntikkan udara ke air. Simpelnya seperti itu, nggak usah pakai bahasa ribet. Terus langsung tujuannya apa gitu loh. Tujuannya untuk menjaga sistem nitrifikasi itu berjalan dengan baik. Terus sistem nitrifikasi itu tujuannya apa? Tujuannya agar amonia berubah menjadi nitrit dan menjadi nitrat, sehingga dia tidak terlalu beracun bagi ikan. Nah, alat yang digunakan untuk sistem aerasi adalah aerator. Nah, kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman ya, bagaimana agar tidak perlu sistem nitrifikasi. Maksudnya bukan sistem nitrifikasinya ya, akan tetapi tidak perlu aerasi teman-teman. Pertama teman-teman, kalau budidaya ikan lele jangan pada tebar. Pada tebar itu ya, kepadatannya di atas 300 ekor dalam 1 meter kubik air. Resikonya terlalu banyak teman-teman. Penyakitan, ikan lambat besar dan semacamnya teman-teman, lebih beresiko. Lalu yang dimaksud budidaya ikan lele tanpa aerasi itu yang gimana? Jadi tebarnya itu maksimal hanya 100 ekor dalam 1 meter kubik airnya teman-teman. Itu pertumbuhannya akan lebih cepat besar teman-teman, kayak gitu. Terus apakah sistem nitrifikasinya secara alami bisa berjalan? Bisa teman-teman, tetap bisa berjalan ya. Kok bisa? Ya, karena dengan jumlah ikan lele yang hanya 100 ekor dalam 1 meter kubik airnya, dan ketika cahaya matahari mengenai air dan di dalam air terdapat banyak sekali plankton, alga, spirulina, chlorella, bakteri fotosintesis, nitrobakter, nitrosomonas, nitrosococcus dan lain-lain, semua akan berjalan dengan baik. Dan apakah yang saya sebutin yang ribet-ribet itu tadi otomatis ada di kolam? Iya, secara otomatis ada di kolam, tapi jumlahnya belum terlalu banyak. Kecuali kalau teman-teman sebelumnya sudah mempersiapkan supaya itu tadi yang saya sebut tadi itu banyak. Nah, caranya dengan persiapan kolam, dengan menambahkan bahan organik yang bisa membusuk. Jadi itu pengganti kotoran ikan, sehingga ketika belum ada ikannya sudah ada kotorannya ya, atau ada bahan organiknya, maka plankton, bakteri fotosintesis dan yang lainnya itu tadi udah otomatis ada. Jadi ketika ikan lele dimasukkan dan ikan lele mengeluarkan kotoran, nah kotorannya langsung diproses ke sistem nitrifikasi itu tadi teman-teman ya. Singkatnya, amonia diubah menjadi nitrat yang nantinya nitrat akan dimakan oleh alga. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kasih pakan dulu teman-teman ya. Nah, ini sedikit tips untuk teman-teman, pakannya dibasahin air atau menggunakan probiotik teman-teman ya. Kenapa? Tujuannya supaya lebih sehat ikannya teman-teman. Simple sangat simple. Terus kalau tanpa ini, kembali ke poinnya teman-teman ya. Kalau tidak menggunakan aerasi, jadi kita cukup dengan mengkocor air kolam, artinya menambahkan air kolam, dan otomatis air yang baru akan bercampur dengan air yang lama di kolam ya.
dan itu hanya sekitar 10%-nya doang. Jadi teman-teman bisa hitung volume airnya, kemudian ditambahkan 10%-nya, dan tinggal kita menitin aja teman-teman ya, kayak gitu. Itu nanti akan jauh lebih cepat besar lagi teman-teman dengan cara sering kocok air. Kenapa? Karena nitrat, amonia, nitrit semuanya menjadi kadarnya itu dalam keadaan rendah teman-teman, atau tingkat toksisitasnya itu semakin berkurang di dalam kolam gitu. Jadi pertumbuhannya lebih baik. Iya. Baik teman-teman, itu tadi ya. Terus oh ya, kenapa kok nitratnya ini saya buang? Padahal nitrat ini kan bisa menjadi pakan ikan lele jika nitratnya ini dimakan oleh alga. Nah, sayang sekali teman-teman ya. Jadi alga itu menyumbang daging ikan lele tidak terlalu banyak, karena alga ini lebih susah untuk dimakan oleh ikan lele, kecuali ikan nila teman-teman ya. Kalau ikan nila jago sekali makan alga gitu loh. Kalau ikan lele kurang jago makan plankton. Jadi daripada saya bikin aerasi ya untuk mengolah amonia menjadi nitrat dan nitrat dimakan alga, sehingga kalau pakai aerasi kan ini ya, kalau pakai aerasi itu lebih awet kan airnya, karena toksisitas amoniaknya itu segera berkurang dengan secepatnya dijadikan nitrat. Kalau sistem kocok ini enggak, amonia dan nitrat udah terbuang gitu aja deh. Ya masih ada ya, tapi dalam keadaan yang rendah kadarnya kayak gitu. Baik teman-teman, begitu aja. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Terima kasih. Semoga ikan lelenya teman-teman sehat selalu. Amin.